Malam semua. Jadi ini kita akan bahas seputaran Goto ya. Harusnya sih kemarin, cuma kemarin repot jadi saya tunda hari inilah. Kemarin family time dulu. Nah, kali ini saya kebetulan mau bahas Goto barengan sama Cico Ai nih. Jadi saya mau ajak Cico Ai untuk bahas seputaran tentang Goto nih. Jadi supaya teman-teman paling enggak ada bayangan ya. Dan di prospektus juga 990 halaman ya. Jadi kurang lebih kemarin saya udah baca 4 hari. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa dibahas bareng. Kebetulan ada Cicoe yang bisa jadi teman tandem saya nih. Jadi saya nggak ngewayang sendirian. Sebentar, udah online belum nih Cicoe-nya? Oke. Yes, Cicoe-nya udah online. Ntar nunggu gabung. Oh Halo ini kok Ci. kebalik sebentar. Kok Kenapa mukamu ya kebalik? kebalik ya? Gak ngerti ini gue lagi lihat. Kenapa bisa kebalik? Wah, ini settingan kameranya kayaknya KW nih, Ci. Anjir, bentar dulu. Gimana ya? Dirotate lagi, Ci. Coba, Ci. Sebentar ya. Bentar. Harap maklum ketika dua orang gaptek bersatu, live bareng, jadinya ya kayak gini ya. Nggak ada yang bener. Nah, bahas Goto ya, bukan bahas yang... Nah, Ah, udah asik. benar. Ini memang kalau dua orang gaptek bersatu, live bareng ini kayak gini. Nggak tahu harus ngapain. Confirm gaptek. Gimana, Ci? Abis makan apa, Ci? Rostak. Astaga, diet apa kabar? Oke lah, hari ini gue laid back. Nggak apa-ngapain di rumah. Tadi Oke, pagi potong berarti rambut, terus infus supaya itu kan, yang nambah vitamin imun. C itu loh. Enggak, infus yang biar lu sehat. Soalnya kemarin gue minum banyak. Jadi ya just to Vitamin make you campurin healthy itu, aja. campurin sangobion biasanya. Gak tau, pokoknya biar gak hangover lah. Tadi pagi parah banget hangover. Wah, rambutmu buat kamu lebih muda 10 tahun Wah nih. iya, soalnya kemarin main tenis Asik, udah mulai kuncir-kuncir, udah mulai bete. Ini kan gak usah kuncir. asik. Nah, ini kan kemarin sempat aku mau bahas Goto, Ci. Nah, kebetulan kan ada partner sparing nih, ada Cico ini daripada aku ngewayang sendirian kan. Kayak sinden nanti. Nah, ini kita sekarang bahas Goto pelan-pelan nih, Ci. Kan banyak nih yang tanya-tanya, ini Goto gimana nih? Gimana potensinya, apakah seperti buka, terus kalau untuk fundamentalnya gimana. Nah, kebetulan kemarin kan aku udah sempet baca prospektusnya yang kayak kitab suci Sun Gokong itu, Ci. Nah, ini kan memang ada beberapa highlight ya yang saya lihat yang sedikit berbeda dibandingkan dengan IPO Bukalapak ya. Yang paling kelihatan kan yang dari awal kita lihat dari masalah penggunaan dana IPO ya. Kalau Bukalapak kan memang dia kebetulan ya berasal dari satu entitas, sehingga dia sendiri kan juga ya penggunaannya full banyak dipakai di Bukalapaknya sendiri. Sedangkan kalau Goto ini kan dia punya banyak entitas anak, termasuk dia punya Goto Vietnam, dia punya Tokopedia, dan banyak entitas anak lainnya kan. Nah, yang dipakai di holdingnya sendiri ini kan cuma 30%, Ci. Nah, aku melihat ini kan kayak, oh berarti perusahaan ini untuk unorganic growth-nya sedikit limited dong kalau dia misalkan
hanya pakai 30% karena sisanya kan lebih banyak untuk pengembangan entitas anak nih. Nah ini kira-kira menurut Cicoy gimana nih, Ci? Nggak kan GoTo kan memang IPO-nya kecil banget ya. Lu lihat sampai Heeh. 400 triliun cari duit cuma segitu kan. Nggak, Hmm, misalnya much less than si Bukalapak ya nggak. Tapi kan iya, dia iya. ada yang bilang setiap tahun dia bakal raise money setiap tahun 1,5% kan. Yap, yap. So every year they will do right issue. Itu dia udah ngomong di depan. Jadi kenapa dia Oke. raise-nya jadinya kecil gini? Ya jujur aja karena regionalnya semua tech lagi nggak bagus kan. So your valuation is not good. You know, kalau buka tuh gue bilang hoki. When they go IPO, the valuation is quite high. Sekarang Iya. GoTo lu lihat aja sih kayak apa, Alibaba kayak apa, semuanya kan akhir hancur. That's why they Hmm, reduce the size of the IPO, jadi kecil kan. Which is hmm. okay buat kita kalau size-nya ketau gede juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Kayak Grab kemarin Iya. hancur juga. So Harusnya sih kalau in rupiah tem di kita ya udah tergede nomor 2 kan setelah buka. tiga kan Mitratel lebih gede loh. Mitratel di bawahnya kayaknya, Ci. Kayaknya enggak deh. Terus event right issue-nya BRI aja 40T. Iya, 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 iya. Ya kan? Ya, ya kurang lebih likuiditas kan udah banyak yang kesedot juga kan di situ. Jadi maksudku untuk 400 triliun market cap tuh cuma keluar duit yang di IP cuma segitu kecil. Terus ini nggak ada asing Oke. loh. Yang pertama kali Oh, ini semuanya untuk domestik, asing nggak bisa kasih order loh. Karena berarti dia nggak ada pakai itu apa red ash kan. Dia pakainya cuma red ash nggak pakai S itu. Kan lu tahu kan kalau IPO ada S atau red S dia nggak pakai yang satunya. Jadi ini yang bisa jual ke oke. asing IPO ini. Jadi IPO ini hampir dibilang cepat persen lokal lah. Nah, kalau 100% lokal nih, Ci, ini kan termasuk kemarin kan yang saham gotong royong itu kan. Jadi Mm-mm. even kayak orang-orang yang sering pakai aplikasinya, yang levelnya menengah lah, nggak usah yang levelnya sultan atau yang levelnya juragan, itu kan dapat Gue kok sekitar, nggak dapat ya, gue ada juragan loh, nggak dapat tuh. istriku dapat 30 juta, Ci. Dapat dari mana sih? Gue nih Gojek nih, Itu ada gue belum bannernya. sultan, tapi nggak dapat. Nah, itu kalau kita masuk ke apps-nya itu ada bannernya, langsung bisa klaim, langsung ada tulisannya dapatkan IPO saham Oh gotong royong. ini, terus ambil penawaran gitu kan misalnya kan. Nah, itu kan ada tuh dapat berapa tuh? Harusnya 110 juta tuh kalau juragan tuh total. Tunggu ya, tunggu lagi lihat nih. Ya ampun, repot banget download aplikasinya Primat. Pokoknya yang paling tinggi nggak salah 110 deh, yang paling tinggi itu. Lu tau nih gimana apa teh? Dari situ diklik terus langsung ada rinciannya dari Gojek dapat berapa, Ya ampun, dari Topet dapat berapa. 15 juta. Sedih Wah, sekali. miskin kali kau, Ci. Kau terlalu sering pakai Blibli sih. Kau kurang Gue sering pakai 15 juta GoTo. doang anjir. Gue lihat udah males. Nah, itu kan banyak yang dapat lewat situ tuh, Ci. Mm-mm. Itu kira-kira it's a plus atau it's a minus ya? Kalau aku Ya ngeliat ini, sebenarnya kalau buat GoTo kan sama aja. Percentage yang dibuat retail kan ya segitu kan. Itu peraturan kan. Lu mesti kasih pooling retail segitu kan. Jadi how the retail order, maksudnya order pakai apps ini atau dia nggak pakai appsnya buat GoTo sama aja. Totalnya pokoknya 0,3%. nah kalau aku ngeliat kan gini, Ci. Kalau kemarin kan kayak buka tuh, orang yang benar-benar mau ikut kan dengan sadar dia book building dan pooling gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau ini kan istilahnya orang yang nggak pernah kenal pasar modal, dapat banner kayak gitu, saran bisa buat kan. Iya. Which is Tapi ini kan kan, maksudku kalau aku lihat ini dibuat bisnis juga kan untuk bikin itu kan lu mesti punya jago sama Trimega atau Ipot kan. Jadi betul. is a business kan. Gotonya nggak ngefek. Tetap sahamnya yang buat retail jatahnya 0,3% dari free float gitu kan. Nah, tapi untuk karakter ininya, Ci, karakter retailnya. Untuk Oh, orang doesn't yang, matter. Retail mah sama saja. Lu mau tawarin tukang beca sama apa? Cuan juga jual. Lu pikir bisa tahan lama? jadi not matters lah ya, not a big matters ya. Waktu Ya, buka juga banyak orang nggak pernah beli saham, toto beli kan. Apa bedanya? iya, 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 iya. Ya. Cuma ini di Nah, make it ini cuma orang dia nggak mau rugi aja, jadi
Ya kalau lu mau beli sekalian buka akun di Jago atau di Trimegah ya kan, which is the same group. Ya, dimonetize kalian lah. Di monetas sekali, makanya gue bilang pinter. Oke. Nah, Ci, itu kan tadi aku juga waktu buka-buka prospektusnya itu kan aku ngeliat nih dia punya Lu sih rajin laporan. sih, gue nggak baca 900 halaman itu sih. Jujur aja. Aku karena nganggur mah gabut ini jadi tak bukain satu-satu gitu kan. Penasaran. Nah, ini aku dapat satu poin menarik nih, Ci. Dia itu kan di 2018 punya GTV kan cuma sekitar 155 triliun. Itu Nah, udah digabung belum? Belum kan? Sendirian sebelum digabung. kan? Terus 2021 otomatis setelah digabung kan dia punya GTV naik 2,5 kali lipat tuh. Sampai ke 400-an triliun. Nah, masalahnya aku ngelihat dari segi loss-nya, dari kondisi udah digabung itu dari loss-nya minus 11,7 triliun itu cuma membaik ke 8,2 triliun. Padahal dalam kondisi udah tergabung. Ya kan soalnya masih, sebenarnya kan paling banyak loss itu kalau Topet itu sebenarnya free ongkir. Ya kan? Itu sebenarnya bikin banyak loss. Ya gua rasa eventually nggak free ongkir sama take rate ya. Take rate-nya masih rendah banget kan dibandingin Shopee. Ini tadi aku coba breakdown sih. Ketika dia di 2021 dari income-nya semua itu, dia kan punya 76% income dari on-demand service-nya dia. Terus Gojek 9% income itu dari e-commerce, dan 7% income itu kan dari financial service-nya dia. Nah, terus yang 70% income tuh Gojek itu Gorek itu subsidi by the way. Nah, Gorek itu bocuan. Nah, yang cuan kan dari GoFood-nya tuh. Itu pun terakhir nggak gitu cuan karena kan di tiap-tiapan sama Grab diskon-diskonan. Betul. Lah, aku ngeliatnya gini, Cik. Dari GTV yang 400 miliar ini, yang ngasih revenue paling gede, bukan revenue ya, yang udah jadi pendapatan bruto ya, yang paling gede itu malah dari on-demand service-nya, di mana on-demand service itu dari 400 triliun GTV, on-demand service-nya itu cuma sekitar 30-an sekian triliun GTV. Jadi On-demand GTV paling service gede, maksud itu apa? GoRide kan? GoRide, GoFood, Yang cuan dari situ cuma GoFood, GoRide itu rugi banyak. Jadi betul. Dan itu waktu kan pandemi itu actually mereka cuan karena nggak usah subsidi. dan gini, Ci, kalau GoFood ini kan memang cuan. Cuma kan dia punya take rate itu kan udah sangat tinggi. Iya. Ya harus 20. naikin take rate kayak Topet abis ini. Yang take rate harus Nah, naik itu Topet sama kalau bisa GoRide itu nggak subsidi. nah, jadi yang terjadi sekarang ini kan dia punya Nah pendapatan. kalau Grabnya kan itu yang pentingnya competition itu kan cuma Grab kan. Yang bikin orang pia-pian harga makanan sampai diskon-diskonan kan yang mulai juga Grab kan. Sekarang Grabnya juga di luar negeri kan juga terpuruk tuh harga sahamnya. Loss-nya juga jadi setengah badak gitu kan. Jadi gua rasa dan Grab itu lebih sial, dia nggak ada e-commerce. Dia kan cuma ada riding doang sama GoFood doang basically, cuma ride hailing. Si Topet ini lebih komplit dan soal financialnya Grab juga baru mulai kan. Banknya kan baru mau akan ada. Sementara si Topet punya bank, si Arto udah cuan gitu kan. Betul. Tapi lokal kecil, nggak bakal menang punya. Yang paling berat tuh kalau Grab ini nanti Shopee juga keluar Shopee Eat gitu kan. Nah, jadi itu yang sebetulnya jadi urusan itu Shopee Eat sih. Nah, jadi kita mesti lihat ini. Kenapa lu bisa rugi? Itu karena satu, Shopee juga free ongkir. Gua tanya Shopee dulu nggak ada bau-baunya bisa segede badak ini karena semua mami-mami maunya free ongkir ya kan. Padahal free ongkir kan rugi, lu beli barang loban. Lu dapat take rate paling berapa? Shopee 10%, dapat take rate 0 ceng. Sekali kirim barang 20.000, tekor 18.000. Iya, dia 6% sih average take rate-nya. Shopee 6%. Dari datanya iPod ya, dari research-nya iPod. Terus punya si Goto berapa? Lebih kecil lagi harusnya Topet. In average e-commerce-nya Goto itu 2,4. Ya berarti makanya seperti dari Shopee kan. Makanya kalau Shopee sekarang the only way to make sure nggak bleeding itu ya, I'm sorry to say, nggak ada free ongkir wes gitu toh. Nah cuma gini Cik, aku ngeliat dari proporsi revenue-nya ya, dari revenue bukan revenue malah udah jadi pendapatan bruto. Itu kan yang gede malah dari on demand service-nya. Nah, berarti kalau kita katakanlah nih naikin take rate double.
Sementara Bisa, lu e-commerce-nya tuh lu nggak bakal naikin take rate yang di food lagi. Lu pasti naikin take benar. rate-nya di Topet. Nah, Berikutnya kalau ini kita pasti naikin Topet yang naik. Topet, Topetnya sendiri ini kan punya ambil bagian kan 19% dari revenue. Tapi itu masih Katakanlah bisa di grow. double. Kalau di double kan berarti kan dia berarti 38% tuh. Peluangnya kan cuma di situ aja tuh, terbatas karena dia sendiri kan. Enggak, satu lagi financial. Financial tuh Nah, high chart. financial ini yang aku lihat gini, Cik. Dia ini punya GTV gede. 160 triliun. GoPay kan. Tapi dia cuma nyumbang income itu cuma 7%. Ya karena GoPay gratisan Mas Yan. Kan lu lihat, lu kalau jadi merchant di BCA aja lu pakai debit BCA lu kena bayar kan? Gue tanya lu dibayar pakai GoPay lu dikenain nggak? Berapa persen? Kecil banget. Nah kalau Ya, semua orang nyangkut pakai GoPay ya, misalnya in the future semua orang pakai GoPay, kita sudah nggak mau pakai cash gitu kan, terus kalau bisa nggak usah pakai kartu gitu kan. Kalau debit BCA kan masih kartu, ini kan nggak. Ya kan siapa tahu bisa naikin take rate mungkin 0, berapa lah, I don't know. Kayak kredit card aja, replacing kredit card aja. Basically iya, you iya. replace your credit card. Jadi apa? Pay later kan? Pay later kan sebenarnya kredit card. Tapi dulu naik lu Yap, kredit card lu slide kan. Kalau ini kan nggak usah di slide gitu loh. Lu tinggal yap, scan and then pay later. Nah pay later ada bunga dong. Jadi semakin gede yap. pay later lu kan semakin financial lu bakal nyumbang duit lebih banyak. Shopee, lu lihat banknya si bank deh. Lu lihat si bank punya angka. Dia tuh karena ngasih deposito 7%, dia punya deposit itu naik kenceng banget. Terus bulan Januari udah cuan lumayan, udah cuan kayak cepet berapa M. Cepet banget dia cuan karena dia ngutangin yang pay later tuh bunganya tinggi walaupun bayar kita 7%. 20% lebih, Cik. Walaupun bayar kita 7% tuh masih cuan gitu loh buat mereka. Oke. Nah, Jadi ke depannya itu kalau orang-orang kayak ini ya, oke, you have to reduce your losses of course. Paling cialat tuh dari on demand losses tuh kan sebenarnya GoRide. Ya kan? GoRide tuh gimana bisa gak usah disubsidi gitu loh. Ya, ini ya kalau aku sih lihat sekarang kan bensin naik ya, mungkin bisa pakai that opportunity untuk naikin harga GoRide. Menurutku ya, kan biasa kalau bensin naik, harga taksi naik gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kan itu bisa satu. Terus kedua, if you see Tokopedia tuh 6%, si Shopee itu 6%, Tokopedia 2%, berarti bisa naik 3 kali lipat dong. Untuk Ya, nyamain kayak 2,5 kali. Shopee. Ya, 2,5 kali. kali. Ya, lu 2,5 kali no. Dan Tokopedia itu gua rasa ya dengan sinergi ini naik banyak karena apa? Lu nggak usah pakai OVO. Dulu kan lu bayar ke Tokopedia pakai OVO. Terus gua sendiri ya, gua kan nggak punya OVO. Gua bayar Topet itu pakai transfer bank virtual itu loh. Soalnya itu pakai kredit card di Topet kan dikena bunga, dikena charge kan. Gua nggak mau cipo. Jadi gua terpaksa pakai BCA virtual, tapi itu rese banget. Keluar dulu BCA virtual, transfer masuk lagi gitu kan. Nah, sekarang gua pakai GoPay. Gua senang banget pakai GoPay karena udah gua link, gue top up GoPay gue, walaupun yang GoPay gue tuh lebih banyak duit gue di GoPay daripada di rekening BCA gue. Rekening BCA gue tinggal 10 juta, GoPay gue ada 15 juta. Jadi kalau gue bayar Topet itu cuma tinggal klik, gampang banget kan, pay with GoPay, masukin PIN, selesai. Jadi the convenient itu satu, nambah transaksi GoPay, nambah balance di GoPay, dua, transaksi di Topetnya juga lebih enak, orang males pindah kan. Gue nggak pernah belanja di Shopee. Oke. Nah, gini, Cik, kalau masalah growth di Topet nih, kalau aku ini nggak tahu ya, mungkin agak sedikit skeptis. Penetrasinya Tokopedia di Indonesia ini bukannya cukup jenuh ya udah nih? Mana? Penetrasi Tokopedia sebagai e-commerce di Indonesia ini bukannya cukup e-commerce jenuh? gue rasa ya udah, kan gini ya, waktu COVID itu accelerate tinggi banget, sekarang turun. Betul. Karena orang ada beberapa sudah mulai shopping offline. Orang tetap lah suka ke mall pegang-pegang. Makanya kan eventually nanti pasti konsolidasi lagi kan. Kalau if you think is jenuh, bisa konsolidasi lagi. Gue tuh kemarin ngomong sama ini gue teori konspirasi aja. Sebenarnya kayak Shopee gitu ya. Itu lagi cialak. Soalnya Garena kan ditutupin tuh di India, gamingnya nggak bisa jalan. Itu kan quite loss ya. Pokoknya duit hilang lah. Pokoknya dia punya duit. Dia kan duitnya kan dari game kan. Game itu untuk dipakai untuk bakar Shopee. Nah, my point itu gini, Shopee itu nggak cuma di Indonesia. Brazil is doing very well, Pakistan doing very well. Very well itu bukan berarti cuan, by the way. Very well itu tetap burning money. Cuma mungkin di Brazil itu lu burning $1, lu salesnya naik $2. Di Indo mungkin burning $1, sales naik cuma $1,5. Karena ada competition. Di negara lain dia nggak ada competition. Dia hands down nomor 1 gitu. Di sini competitionnya itu bukan Topet sendiri itu kan
fierce gitu kan. Terus Indo punya government juga nggak suka kalau Shopee banyak jual barang import. Maunya kan jual barang UMKM. Which is Shopee punya strength itu, salah satu itu kan barang-barang importnya dia. Yang kita nggak bisa dapat itu yang murah-murah. Itu kan ditutup semua, nggak bisa masuk sekarang. Kalaupun masuk pajaknya tinggi banget. Jadi nggak cipo lagi gitu loh. Oke. Berarti kan kalau kita lihat kan memang dari penetrasi ya kita tahu pasti ini bakal ada pullback lah, walaupun Shopee sendiri kan lagi digerogoti dari barang impornya kan, Ci. Nah, dan beberapa item Shopee sekarang kalah sama Lazada loh. Iya, yang Lazada kan tiba-tiba nyalip di tikungan kan dari enggak. Iya. Enggak, Jadi maksudku dari Shopee underdog. sendiri, kita nih di Indonesia nggak tahu siapa yang menang. Bukalapak bukan e-commerce by the way, udah ngomong berkali-kali, urusannya Itu warung. udah Ya, dari awal dia udah bilang nggak mau e-commerce gitu kan. Dia udah nggak concern di e-commerce lah. Ya, udah 3 tahun yang lalu dia nggak peduli sebenarnya. Terus sekarang kan tinggal Shopee sama Topet nih, terus ya sundulan Lazada, ya kan? Ya kita lihat kalau menurut gua nih Shopee bisa kalah sama Topet. Oke. Menurut gua. Nah, tapi kalau dari segi 3 pilar tadi, Cik, kan ada on demand, ada e-commerce, ada finance. Nah, menurutku kan future cash cow-nya ini kan ada di on demand sama di Future finance-nya. cash cow di financial. Financial kan. Semua nggak bisa, nanti semua tuh nggak bisa ngalahin cuannya financial. Enggak, soalnya karena dia financial udah lo pikir ya, gede masih low base kan. Indonesia tuh paling gampang cuman bunga kan, karena bunga bank, karena spread kita tuh tinggi banget, NIM kita tuh gendut banget. Lu lihat semua bank kita kalau cuman gila-gilaan, ROI-nya kan high. Terus even kayak Arto aja yang tahun pertama langsung cuan gitu, ngerti nggak? Ya. Ya kan, itu kayak newcomer langsung cuan gitu. Cuannya ya oke lah, masih kayak 80M tapi cuan gitu, ngerti? Ya. Itu first year by the way. Maksud gue ke depan itu yang paling bisa gede ya bank ini. Aku lihat si bank aja gede. Jadi Shopee pun ya nanti e-commerce mungkin dia nggak gila-gilaan lagi, tapi dia genjotnya di banking gitu loh. Oke. Nah sama sekarang si Arto juga, Arto is so far is the bank of Goto kan. Iya. Ya, Berarti kan sekarang, posisinya e-commerce ini hanya sebagai big data dan sebagai taman bunga, orang ngumpul masuk supaya orang bisa spending financialnya dia, pakai pilar finansialnya dia di e-commerce-nya dia gitu kan. Kurang ya lebih kan dia kan the whole merger itu kan sebenarnya supaya dapat datanya merchant. Jadi banknya bisa lending kan. Cuma betul. Kan Arto sendiri kan belum gede, maksud secara aset and balance-nya belum gede. Jadi dan lu lihat transaksi yang ada di Goto itu kan gede banget kan. Belum cukup lah kalau Arto sendirian mau ngerangkul semua, enggak, ya pasti kongsi sama bank-bank lain lah. Makanya Topet kan selalu bilang kita nggak eksklusif sama Arto, kita juga open, karena ya Arto sendiri gue rasa nggak cukup, ya kan. Terus ya nanti kalau yang ini kan nanti sebentar lagi ada kayak si Arto kan bank, dia kan grup itu ada Bunas Finance kan, you know they have Bevin. Ya nanti Bevin kerjain yang non bank, yang kayak multi finance, kayak misalnya home credit gitu loh, yang buat goose financing, yang kayak gitulah, yang non bank financing. Nah, jadi banyak banget masih di sana. Kalau kita ngeliat kan berarti kalau dari pilar finansial ini GTV-nya kan berarti kan dari total biaya transaksi ya, Ci ya, yang dianggap sebagai GTV ini ya, termasuk lending dan termasuk payment ya. Nah, kalau kita ngomong yang bisa dimonetize kan itu pasti otomatis payment kan, bisa dimonetize. Nah, kalau yang lending ya, yang payment ini cara monetize-nya paling cuma sebatas biaya admin ya. Sebenarnya payment itu cuman transisi dari non bankable punya rekening di bank digital. Nah, itu soalnya gini, wallet itu cuma transisi. Nah, soalnya gini, aku ngeliat kan jadi kayak ada doubling di angkanya GTV nih. Karena kan dia punya e-commerce-nya, dia mencatatkan angka penjualan e-commerce-nya sebagai GTV. Nah, karena e-commerce ini pembayarannya pakai dia punya financial holding. Tapi kalau misalnya itu anak buah, maksudnya subsidiary biasa ada di-cancelkan. Oke, soalnya kan jadi kayak terkesan ini doubling kan. Lu udah dicatetin sebagai GTV-nya e-commerce, otomatis karena ini payment-nya pakai GoPay, jadi GTV-nya GoPay juga gitu kan. Kan jadi secara valuasi. Nah, tapi biasa kalau itu di-cancel kok, nggak mungkin double count. Kalau lu subsidiary itu transaksi within your affiliate biasa di-cancel kok. Jadi jarang banget double count. Ya berarti kalau ke depan ya
e-commerce ini hanya sebagai data mining lah ya Ci ya, untuk menopang Data financial. mining itu sebenarnya paling penting data mining. Paling takut ngutangin orang tuh orang nggak bayar kan. Yes, yes, Sebenarnya yes. kan itu NPL is the biggest worry of every bank. Yap, yap. Bunga tuh bisa di-adjust, tapi NPL itu paling cialat gitu kan. Jadi Iya, kalau iya. lu mau ngutangin orang juga lu mesti lihat omsetnya berapa nih gimana. Pak enak kalau di auto debit. Jadi cicilan lu kebayar. Akhirnya kan nanti merchant-merchant yang selama ini katakanlah nih, merchant-merchant e-commerce itu kan nggak banyak yang bisa tersentuh banget, Ci. Iya, banyak yang rumahan juga kan. Nanti pasti ditawarin Betul. kalau omset lu bagus, lu pasti ditawarin working capital gitu-gitulah. Dan itu kan pasti lebih simpel daripada mereka ngajuin kur kan. Karena yang di Iya, iya, lebih kan gampang dia lah. set langsung kelihatan kan. Dan mungkin yang beda target market sama yang kur ya. Ini mungkin yang merchant lebih slightly higher than kur ya mungkin ya. Oke, oke, oke. Dan itu kan lebih valid juga. Kalau kur kan data omset bla 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 kan masih bisa di Kur make up. kan kur is actually kan government subsidi program Yeah, untuk yes, yes, petani yes. ya kan. Itu kur kan Yeah. yang biasa jalanin kan BRI gitu-gitulah. Kalau Betul. yang ini kan Kenyataannya ini ini, Ci. sebenarnya ini sebenarnya ngambil marketnya BCA. Merchant-merchant itu kan sebenarnya customer BCA atau Tapi panin gitu kan. kur ini teorinya kan memang ke petani gitu kan. Nggak petani Jadi lah. even Pokoknya orang desa. tawarin karena mereka udah terlalu di push dengan target. Nah, jadi kur ini sekarang udah nggak ke level yang itu lagi. Tapi kan jumlahnya tetap 25 juta tok toh. Size Up to kur. 500, Ci. Berapa sekarang? Up to 500. Hah? Kur mana bisa 500? Nggak Aku mungkin kemarin lah. tawarin bunga kur Kur up to. setahu limitnya 25 loh. Jadi BRI sempat nawarin up to 500. Ya, setahu limitnya 25 kalau Nah, kur. cuma dia Nggak memang minta mungkin underlying 500 ya. lah. Heeh. Kok Dan gede minta banget underlying. sekarang? Kenapa? Kok gede banget kur sekarang? Makanya itu, Ci. Justru ini yang sebetulnya kalau menurutku Oh, kur yang disalurkan sampai 500 juta ini dengan bunga subsidi segitu gede, lama-kelamaan ini big number yang pengen diperoleh dari kredit mikro, lama-lama bisa jadi NPL bom atom di belakang tuh buat BRI. enggak juga sih. Sebenarnya kan yang penting kalau lu mau, ini kan disubsidi government. Jadi lu nyalurin kur lu tetap dapat spreadnya dari government kan. Nah, Karena justru itu orang-orang ini kan harusnya bunganya nggak 6%. Kan government kasih bunganya berapa? harusnya kan 3% subsidi. 11 kan. Harusnya ya mungkin dulu belasan, mungkin sekarang 10 atau 9 kan. Government kasih 3% kan. Jadi lu nyalurin kur itu kan 3%-nya ada spread. Terus lu ada insurance kan. Kalau orang ini ngemplang kan insurance bayar. Ya, ya kurang lebih berarti ini nanti menurutku ya, yang pilar finansialnya Gojek, ya pasti nanti saingannya sama kur ini. Kur yang sekarang udah berbeda dengan kur yang dulu ini kan. Iya, ini kur yang baru nih. Gue juga udah tahu Iya. naik ke sini dulu, inget gue 25 anjir. Udah Aku tinggi juga sih. ada marketing BRI nawarin kur 500 juta. Siapa yang nggak pengen nih murah nih, Terus puterin dapat nggak? saham? Dapat nggak? Hah? Dapat nggak? Males ngurusnya, Ci. Nah, kenapa? Lu bilang murah. Kenapa lu harus ngurus? Kan karena ada pengikatan underlying kan. Oh, Lah ada underlying anggunan. kayaknya 500 iya, pakai anggunan. Oh, tadinya kan kur nggak ada anggunan. harusnya tadi awalnya nggak ada anggunan. Sekarang minta. Kalau yang ratusan minta. Lah kita asetnya berapa cuma dikasih ngopek repot-repot ngiket anggunan. Males. I see. Jadi Nah, nggak mungkin nggak nanti sama financialnya Goto. nggak kalau kayak gitu berarti nggak jalan dong kur untuk targeting level-level yang gopek dia. Soalnya yang level Ada gopek dia kalau juga, diikat asetnya lebih tinggi kan nggak mau. tapi tetap ada juga, Ci, orang-orang yang punya aset-aset gopek, Tiao, Oh CM, ya. mereka kan pasti mau dong dengan bunga 6% gitu kan. Terus Susah nggak susah ya. Ini kayak ada satu nggak, nih yang Marikan ini kayaknya udah 2 kali kur 500 tuh. 5 iya, tahun kan kalau nggak salah itu. nggak susah, Ci. Justru menurutku sih nanti peluangnya dari financial pilar dari Goto ini ya, salah satunya kan dia nggak perlu pakai anggunan karena dia punya data real dari omset kan. Iya. Kalau Gue cuma kur kan dia penasaran nanti dia bakal karena gimana kayak make sure cicilan gitu loh. Harus di make it easy kan. Kalau duit yes, itu within the ekosistem nggak keluar kan gampang sendiri. betul. Istilahnya kan ya cuma
kanan ke kiri aja. Mereka butuh modal untuk gedein usaha lah, usahanya sendiri dalam ekosistem kan dia bisa mantau ini orang bisa bayar apa Iya. enggak kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya perluan underlying-nya jadi bisa tercover di situ. Risk-nya kan bisa tercover di situ. Jadi itu satu poin yang menurutku yang bisa ngerogotin kurs sih. Itu gua rasa sih grogotin mungkin enggak ya, saingan aja lah yang Saingan digrogoti lah. itu bunga-bunga tinggi aja. Iya, Kan iya, masih iya. banyak bunga tinggi kan. Yang Yes, P2P tapi itu itu kan masih banyak tuh. P2P kan semuanya nggak ada yang rendah. yes, P2P yes. Indonesia begitu gede kan bunganya tinggi semua. Iya, iya, lintah darat semua, Cik. Ya, tapi menarik sih. Memang sektor finansial ini kalau di e-commerce kayaknya pilar baru lah. Kita lihat kan semua e-commerce juga mainnya ke situ kan. Even Kalau buka aja. lihat dari luar sih yang paling cuan financial sih. Iya, dan Aku buka sendiri. pun menurut saya, ya walaupun dia nggak concern di e-commerce-nya, dia akhirnya juga larinya ke ini kan, Pasti ke financial. ke Untuk financial. cuan paling tinggi di situ soalnya. Dan untuk ngebus dia punya warung, paling gampang yang ngutangi warung kan, supaya warungnya Mm-mm. bisa kulaan lebih banyak kan. Kenapa bunga 6% nggak sanggup? 6% bukan murah ya kalau borrowing. 6% itu bunga paling murah, woi. Kamu pakai margin itu normal 18%, woi. Kalau kalau pakai Saham 18% kalau margin. Kata gue iya. nggak pakai margin. Lu lah yang suka margin deh, NT plus. Kan pejuang ini, Cik, pejuang T plus, Cik. Nah, sekarang ini, Cik, kan itu kan kemarin aku juga baca dari dia punya prospektus, dia ini kan ada fasilitas utang dari UOB sama Permata. Kan awal kan memang aku baca itu kan fasilitasnya on call loan kan. Dan ternyata kan on call ini kan langsung dimanfaatkan. Nah, kira-kira Ci, walaupun ini kan dia punya debt to equity cuma berapa ya, kecil banget lah, cuma 10%, nggak sampai 10% sih. Nah, itu kira-kira dia kenapa ya, Ci ya? Padahal secara duit kan dia sebetulnya nggak butuh ya untuk pakai loan itu. Ya lu lihat Teks, dong, loannya dipakai untuk apa? Lah, ingat nggak dulu Bukalapak juga pernah ada perjanjian on tapi call nggak loan diambil. sama DBS nggak diambil. Cuman kan semua orang gempar, ini barusan dapat duit IPO kenapa ada on call loan? Ya semua orang Ini ada lah. diambil. Gue nggak ngeliatin kan, gue udah bilang gue nggak baca prospektus itu Goto. Karena gue tahu IPO ini kalau gue simpel aja gini lah, mau dibahas sampai mau mati ya. Ujungnya pertanyaan semua orang cuma tanya, Ci, hari pertama naik berapa? Mantap. Ya kan, Ya, semua orang cuma tahu yang paling itu tok dong. Ya pokoknya ya. hari pertama nggak bakal arah, udah gue kasih tahu nggak mungkin arah udah. Naik Nah, berapa aku nggak tahu, tapi pasti nggak arah. terkait ini, Ci, arah perarahan nih. Kan katanya ada green shoe. Green shoe itu stabilitas harga, jadi harusnya nggak turun di harga IPO. Soalnya kan juga semua orang belajar dari Bukalapak kan. Kalau kayak shareholder banyak gitu, siapa yang shareholder yang mau bantu support barang sih? Terus ini kan Betul, barang 400 triliun. Shareholder mana sih yang sanggup gitu kan? Ya udah, betul. jadi kita green shoe. Kalau permintaan banyak dimasukin ke green shoe. Itu untuk buyback, untuk support harga di market, intinya gitulah. Jadi karena shareholdernya banyak, green shoe isinya juga duitnya gotong royong ini, duit lu, duit gua. Semua orang yang kelebihan kan masuk ke sana. Itu untuk jagain Oh, harga gitu kan. Karena ya, shareholdernya nggak ada majority. oke. Nah, dari green shoe ini kan CGS, Ci, yang sebagai TGS kan cuma executioner doang. bukannya ini ya, dia sebagai penjamin emisinya ya. Baru nanti sama dia dibuat private placement ke Enggak, maksimalin. pokoknya kan gini, kalau misalnya permintaan banyak, Goto will sell more share. Duitnya ditaruh ke sana kan, ke kayak tabungan lah. Duit itu dipakai kalau harga saham turun kan dia kayak buyback gitu. Jadi mekanisme stabilisasi harga aja to make sure harga nggak turun BIP. Makanya ada yang bakal turun kayak buka, nggak mungkin karena udah disiapin duit stabilisasi nih, which is duit siapa? Duit kalian semua, ya Ya, kan? istilahnya kan Duit ini kita juga. buyback tanpa harus rups LB lagi kan. Ya, enggak ya pokoknya ada duit untuk stabilisasi. Uh, Jadi turun di bawah IPO enggak. Nanti tapi sama kan 8 bulan dari sekarang semua orang bisa keluar juga kan, kecuali yang betul. punya dual share, yang punya dual share nggak bisa keluar sampai 2 tahun. Ya, Ya ya, ya. 8 bulan itu harganya pasti dijaga, nggak mungkin harga di IPO. Kenapa? Karena masih ada IPO di Amerika kan. IPO di Betul. Amerika harusnya itu baru kesempatan asing masuk. Ya kan 8 bulan dari sekarang gue juga nggak tahu, mungkin 8 bulan lagi tech company jadi hot lagi. Kemarin Alibaba udah naik banyak, Dia kan ada ya kan? wacana di Hang Seng atau Amerika kan, Ci?
Ya, kalau nggak Amazon Amerika lah salah satu gitu kan. Pokoknya di luar. Yang marketnya lebih gede, jadi bisa menyerap semua visi-visi yang mau keluar 8 bulan lagi. Jadi nggak Betul, naked lah, nggak naked position, tapi lu jadi siapin penampungan di luar gitu. Nah, betul. naik. Jadi kalau aku ditanya, ini turun nggak? Turun nggak? Pasti nggak turun. Tapi naik gila-gilaan kayak Bukalapak, the first 2 days arah nggak mungkin. Nah, Barang 400 triliun, weh. ya arah sekali kan memang udah cepet T sendiri kan. Iya, nggak mungkin lah. Masa arah sekali, saya MTech. Masa dia dalam waktu seminggu arah-arah bisa ngalahin BCA 1000 triliun gitu kan? Kan enggak. Nggak mungkin, nggak. Jangan kalau Nah, lo harap arah, nggak. Ya kan, you want to be part of history, ya beli aja. Turun, mestinya enggak. Tapi naik banyak banget, ya enggak. Biasa oke. aja. Kayak lu Nah, beli terkait BCA. harga turun nih, Ci. Nah, itu kan Uh-huh. kalau kita lihat skema Green Shoe itu kan dulu pernah dipakai sama Facebook juga nih, Ci. Dan ternyata kan tetap Kan yang ambrol. penting size yang keluar. Kalau lu IPO-nya terlalu gede kan nggak kuat green shoe lu. Tapi nah IPO Ya, lu kecil kan green shoe lu kuat. Jadi most nah, of kalau the money sekarang will go to green shoe. ini kan 15% ya, nggak salah ya? Enggak, 4%. Enggak, maksudnya Green Shoe-nya terhadap total emisi. Jadi Oh kalau, iya, cukup. jadi misalkan, kok nggak salah emisinya 15, Green Shoe-nya sekitar 2 kan? Tapi kan dari 15 itu sebenarnya resiko siapa? Retail kan? Retail cuma Yap, 0,3. GoPM. yap, yap. Yang nggak Sisanya, retail kan nggak ada resiko, kita nggak buang. oke. Yang masalah kan retail ini loh, yang 0,3% ini loh. Itu cuma Nah, di GoPM luar tuh. dari 0,3%, Ci. Kalau yang kemarin kan sempat hebohnya itu kan karena ada meminjam barang yang akhirnya jadi short selling itu kan. Nggak bisa kan, ada asing kan ini. Oke, ini berarti kemungkinan untuk katakanlah nih bukan asing yang short, pinjam Nggak bisa. barang Nggak PC. bisa. Nggak bisa. Kalau Barang visi itu masih bentuknya kemungkinan kan wakaf. ada 10% yang nggak di lock itu ya, Ci ya. Ini barang visi bentuknya wakaf. Barang gua aja bentuknya masih wakaf, lu pikir? Oke, nggak kalau kayak yang Lu lihat kemarin, aja barang kita masih wakaf, Nat. 8 bulan beli saham, Nat. Jadi mau di shot gimana, Nat? ya nanti warkaf tuh satu tak figura, Ci. Satu nggak mau tak konvert tak figura, Ci. Barang kita nih wakaf. Nggak Nggak, bisa kayak dijual, yang nggak bisa dipinjam. kan ada kejadian kayak gitu karena ada 10% Kalau si buka itu ada 10% yang boleh dibuang kan. betul, ada 10% nggak Nah, di lock itu kan nggak kan. wakaf, ya kan? Benar. Itu yang Kalau jadi kita punya pinjaman itu. barang 100% wakaf, Ya, kalau ini kan udah nggak ada kemungkinan nggak untuk ada. 10%-nya kan udah nggak ada juga kan. Istilahnya kan apa yang menjadi loophole dibuka kan ini udah dicoba. Udah. Karena mereka pelajarin buka kan. Makanya gue tuh agak telat-telat IPO tuh begitu lihat buka Iya, kan mereka kunci semua loophole. iya. Oke, jadi ya kurang lebih Termasuk dia belajar, nggak boleh naik tuh, nggak boleh arah. betul. Dan paling nggak dia juga belajar ya nggak boleh dibuka 10% karena berapa persen pun yang dibuka itu jadi potensi untuk sell off kan. Dan yang punya saham A sama B 2 tahun, dimana kalau kemarin cuma 8 bulan kan, kayak gitu. Jadi ya harusnya dari segi risk sedikit lebih terkontrol ya, Ci ya, dari segi Ya soalnya administrasi. sudah belajar dari yang before kan. Buka ya kasih. Buka tuh ya gini ya. Dia hoki secara company. Waktu jual dapat valuasi tinggi, duit masuk. Dia Duit yang secara masuk bisa, kapasitas, Ci. ya. Secara company bagus. Soalnya dia duit yang masuk tahan 20 tahun gitu kan. Betul, Lu nggak usah fundraising lagi. Sementara betul, Goto setiap tahun tuh fundraising. Iya nggak? betul, Dia udah betul. ngomong loh, for the next 10 years fundraising gitu kan. Dia udah ada budget fundraising dari awal, ada di prospektus. Jadi Iya. Buka nggak perlu. Buka si Teddy bilang itu duit sekali forever, nggak usah financing lagi. benar. Jadi buat yang megang lama Goto ya, itu siap-siap tiap tahun right issue ya. Jadi jangan kaget loh kok tiap tahun right issue, tiap tahun diporotin terus, itu udah ada dari prospektus awal IPO. Terus Ini ada yang tanya, link udah fix dijual ya? Pasti dijual lah. Crossing di market apa enggak tergantung kesiapan duit yang bayar lah. Kan begitu yang crossing penting papers juga bayar. yang penting kan udah ada Iya, udah confirm jual, udah itu kok. pubex-nya kan. Nah, Ci, ini terkait sama ini, Ci. Ada Goto, ada Buka kan. Nah, Buka ini kan Buka cash cost per share berapa tuh? 250 kan? Gua rasa ya turun di penyalip bawah itu enggak posisi lah. di salib terakhir kan nanti April kan.
Itu kan penyalipan Itu terakhir tuh. aibah terakhir lah. Ya. Yang mau keluar keluar, tapi gue rasa banyak orang nggak mau keluar juga. Katanya gini lah, pasti ada kan fund yang visi itu ada dua macam. Satu yang udah mau expired gitu kan, dan Yap. dia juga Yap. butuh di cash gitu kan. Jadi itu pasti keluar. Tapi ada orang yang merasa nih sama-sama mbak cash per share ngapain gue keluar gitu kan. Berarti Betul. bisnis kan value-nya 0. Ya, gue juga nggak ngerti cara pikiran visi itu berapa yang keluar, berapa yang nggak keluar. Tapi pasti ada yang keluar, pasti ada yang nggak keluar. Jadi kita lihat aja April gimana buka. Nah, But I think that should be the bottom of it. Kalau secara valuasi, saat ini kan posisi buka, kita kalau melihat dari price to sales buka dibandingkan price to sales-nya Goto, kan relatif lebih murah. Buka nih, relatif lebih murah nih. Dan kalau kita ngelihat dari bottom line-nya kan lebih gampang hijau buka daripada Topet nih, Ci. PR-nya kan, ya PR-nya kan udah kelihatan tuh. Di si buka cuma punya take rate 1,2%, potensinya masih gede, minusnya kecil gitu kan. Nah, kira-kira ini bakal terbagi nggak sih, Ci, fund-fund ini, Ci? Terbagi apa? Antara yang terkonsentrasi sama IPO-nya Goto dan untuk rebuyback buka. Goto kita harus punya karena Goto weighting-nya 8% di indeks. Jadi fund itu Goto ibaratnya goblok-goblokan lah, kita indeksin aja lah. Mau nggak mau, kita tahu kayak mungkin turun gitu kan. itu. Jadi kemungkinan naik, kalau naik 8% gerak kita nggak punya kan mati gitu kan. Iya, iya. Jadi Ya sama kayak pada waktu itu. Sesuai dengan, fund pasti beli sesuai dengan weighting-nya Goto di indeks, kita samain aja di fund. 8% dari fund kita gitu kan, samain aja. Supaya pokoknya mimikin indeks aja, nggak usah mikir punya. Iya, ya. Yang penting selama nggak jadi pemberat ya harusnya fund juga nggak sell off lah, ya Ji ya. Iya, pokoknya yang penting kalau itu memang positif, nggak turun di IPO kan juga cuan. Betul. Cuma ya kalau lu kan gue tau retail itu kan harapnya arah-arah kayak nano-nano itu kan, kayak apa UNVR, ADMR, enggak UVCR Ci, kalau UNVR belum arah-arah Ci. Nah? UVCR Ci, bukan UNVR Ci. Oh salah, UVCR. Itu mirip beda nasib Ci. Iya, yang satu turun terus. Ya anyway, itu kalau lu harapin IPO kayak gitu nggak mungkin. Pokoknya IPO 400 triliun tuh nggak mungkin, arah-arah nggak mungkin. Perlu di-remind, Ci, BCA 1000 triliun baru kecapek, Ci. Iya, nggak mungkin lah. Nah, jadi kali arah tuh 200 triliun. Gila, 100 triliun ya nggak mungkin lah. Satu kali jejet gitu, satu hari, lu tambah kayak 100 triliun enak aja. Makanya itu, di-remind terus itu, BCA itu sampai 1000 triliun berapa tahun? Tapi kalau misalnya turun enggak, naik ya tinggal cuan piro gitu kan. Tapi enggak bakal arah. Jangan harap arah-arah gitu lah, enggak mungkin. Arah tuh cari yang mini-mini. Ya enggak, Nat? Aduh, tapi enggak dapat apa-apa itu, Ci. Kampret. Lu dapat 0. Iyalah. Mana ada itu. Nah, ya 0 itu yang arah, Nat. Itu namanya ya, Ci ya. Itu dikasih duit tapi cuma dilewat-lewatin di hidung gini doang, Ci. Ini duit cuma gitu doang, Ci. Nah, berarti lu mesti HK pokoknya HK hari pertama all the way tuh mesti pakai MG kali. MG paling cepat biasanya. Aduh, aku udah pasrah lah kalau udah kayak gitu-gitu, aku udah nggak mau ngejar. Kan pooling masih bisa. Udah percuma. Udah percuma, nggak mungkin, Ci. Lihat dari book building-nya pelit kayak gitu. Justru yang kayak gitu arahnya bisa 9 kali kan? Percaya. Tapi kalau nggak kebagian, Ci, 9 kali arah dikali 0 tetap 0, Ci. Ya makanya itu kan harus ini, tangan lu harus cepet. Nah, ini kan kita ngomong seputaran Goto, buka sekilas. Ini, Ci, sektor tech. Nah, apakah kan kemarin kan kita udah tahu nih dari Amerika begitu naikin suku bunga, akhirnya kan realize apa yang selama ini direncanakan, sehingga kelihatannya kan yang semua udah press in, nggak ada uncertainty lagi. Semua kan cycle kan, nanti juga tech pasti balik lagi. Betul. Soalnya kan gini, lu lihat dotnya kemarin lah, tetap US mau naikin berapa tuh 7 kali kan? Yep. Pokoknya setiap meeting bakal naik gitu. Yep. Cuman kan tadinya kan dipikir 50 di depan, yang di belakang
25 gitu kan. Sekarang kan kayaknya 25 all the way lah, nggak ada yang 50 lagi. Terus ya tuh thank you karena war itu orang anggap ini confirm stagflation by the way, US the confirm stagflation. Karena war jadi ya kita bakal lihat Fed-nya tuh kayak zigzag gitu, naik turun. Jadi kan dia growth-nya slow turun atau mungkin nggak naik, tapi gue rasa Amerika lebih banyak mainin balance sheet timbang bunga sih kali ini. Jadi kembang mixing Fed balance sheet-nya daripada bunga. Jadi ya karena bilang ya negatif interest rate-nya udah terlalu gede, mau mainin bunga sampai mana? Even naik aja sekarang karena inflasinya naik too high, it's still negative interest rate. Iya, jadi udah no point sebetulnya dia mau naikin bunga seperti. Jadi gue rasa sih tech-nya pasti balik ya kan. Cuman kan tech time sekarang kan lagi high inflation kan. Yes. Ya lu ngapain ngomongin tech dulu, sekarang urusannya makanan anjir. Food price is up, everything is up. Ya lu sekarang fokusnya orang nggak ada di tech kan deflationary agent. Itu bukan. Sekarang belum fokus ke sana dan bunga kan masih trennya masih naik. But aku rasa tuh ujung-ujungnya nggak jadi 7 kali. Menurutku mungkin 3-4 kali karena growth Amerika slowdown-nya signifikan. Habis itu nggak bisa cut bunga lagi. Nggak usah naikin bunga lagi. Jadi when the moment Fed itu stop, nggak jadi naikin bunga, itu when the tech is rebound. Ya, karena ya kita harus realistis juga. Kondisi sekarang dia mau naikin bunga berapa persen pun negatif interest rate-nya nggak kekejar kok. Ya kan, nanti kan ini karena ekonomi kan slowdown juga. Jadi demand destruction-nya kan tadinya mau pakai bunga untuk distract demand. Ini kayak nggak usah didistract juga distract sendiri gitu kan. Demand-nya turun sendiri karena harganya naiknya terlalu cepat. The inflasi is too high. At the end of the day kan demand-nya juga kena. Ini kayak nikel kemarin, kita shock nikel yang 100.000. Ternyata kan short squeeze kan. Begitu nikelnya normal, si Singhan udah setor itu segala jenis duit, udah delivery pakai barangnya Rusia, nikelnya turun terus kan. Jadi ke normalize ke level yang wajar, yang memang level dagang. Ya, anyway, nikel di harga 30.000 ke atas juga making money-nya triple dari HPP sih. Iya, nggak perlu 80.000 tuh ngeri. Maksudnya kayak lu siapa yang apa-apa nggak bisa, demand-nya ancorin lebih cepat lagi. Ya, nggak ada yang mau beli juga, itu harga di atas kertas gitu kan. Jadi ya, pasti nikel aja normalize. Ini sekarang aluminium Australia nggak mau kirim ke Rusia nih katanya. Yap. Ya udah, kalau nggak ada kirim Rusia, yang nggak dikirim tuh aluminanya loh. Berarti nggak bisa jadi aluminium. Ya, dia nggak kirim bubuk aluminanya. Ya padahal kan Rusia sama Cungkok kan. Dan Cungkok mesti ngambil barang mana lagi. Tadi mau ambil barang Rusia, ore-nya nggak dikirim sama si Aussie kan. Dia mau ngambil langsung dari Aussie juga gengsi, Ci. Habis nge-ban gold. Tapi Indonesia ada alumina, jangan salah. Iya. Nah. Dan Indonesia juga kan ini, Ci. Kita juga nge-ban untuk ekspor bauksit kan. Iya, kita nggak ada bauksit. Bauksit jadi itu kan kan ambil sama kita alumina atau aluminium dari kita kan. Iya. Bauksit itu kan juga bahannya aluminium juga, Ci. Emang. Bauksit, alumina, aluminium. Nah, yang diambil sama Rusia itu kan bauksitnya sama alumina nih. Karena dia punya smelter ke aluminiumnya. Sekarang nggak ada alumina, si Aussie nggak mau kirim. Terus si Cungkok kan biasa ambil barang Rusia, ya pasti Cungkok ambil dari Indo banyak kan. Tapi Indo nggak punya. Indo yang punya alumina cuma yang listed tuh cuma Cita. Iya. Ya memang ini sih, kalau aluminium sih pasti harga cenderung stabil di atas sih kalau kita lihat. Ini alumina bukan Antam Harum, alumina cuma ADMR. Alumina tuh Cita. Yang lanjutannya dari aluminium itu ADMR. Antam Harum itu nggak ada alumina sama sekali. Itu nikel ya, nikel. Nah, berarti kesimpulannya nih. Nah, Cita yang ditanya kan, Cita satu lot gimana beli? Cita dimiliki oleh siapa? Ada. Karena memang tidak untuk bagi-bagi duit Citanya. Jangan salah, Adaro punya 7% dari Cita. Yang ngawinin siapa gitu kan, bisa dapat 7%. Jadi, Ci, kesimpulannya, Ci, Goto, Ci. Pokoknya gue mau ngomong gini loh, gue Goto tuh ya, pokoknya kan gue udah kasih tahu nggak bakal arah tapi nggak bakal turun. Lu mau beli apa nggak beli ya you decide sendiri gitu kan. Yep. Positif tapi nggak mungkin kayak arah tuh nggak mungkin. Ya kan duit tuh 100 juta juga sama aja, lu mau masuk kemana aja kan sama aja kan. Betul. Kalau lu cuma lihat percentage,
Ya, Banyak barang ini lain yang bisa. kayak lu beli company blue chip aja lah, normal return aja. Bukan Iya. nggak ada return. Tapi normal, bukan return yang gila-gilaan yang mau arah-arah gitu, nggak mungkin Ya, ada. ya Nggak dalam artian mungkin kalau kayak ADMR. 10 juta, 100 juta budget, ya mau cari cuan itu bukan GoTo salah satu-satunya jalan kan gitu kan. Gue tuh ya, Banyak jalan yang lain. Mau nyoba GoTo boleh, tapi ekspektasi di manage gitu tolong kan. di-adjust expectation-nya gitu kan. Iya, terus company ini juga harus sadar. Ini juga masih struggling making numbers gitu kan. Even dibandingkan buka aja ini strugglingnya lebih besar gitu kan, karena tes juga beda gitu kan. Jadi Enggak lah, kalau paling penting itu kayak duit masuk lo. Duit masuk itu, lu raising yang sekarang berapa? 17T kan? 15-16 juta. Itu loss setahun kan? loss-nya setahun annualized 17T. Itu tahun lalu kan? Tahun ini 30 targetnya. Dan itu dari 2018 itu annualized cuma 11T. Jadi Wah, triple. ini ada yang ngawur ini. Apa nih mau HKMU ngawur, Paul? Nah, itu bahasnya apa, kesimpulannya apa? Karepmu, ndak urusan. Jangan ngawur sama HKMU ngawur. Loh, company rugi boleh IPO, boleh dong. Semua tech rugi kok. Kan ada ketentuan baru masalah tech untuk Mm-mm. IPO, walaupun dia kondisi rugi. Lah, wong company nggak rugi aja tahun depannya bisa dirugi. Contoh, HKMU, waktu IPO kempling, selisih 2 tahun, asetnya berupa piutang tiba-tiba hilang, tiba-tiba minus semua, aset susut, Lah, Srel minus. ada di write off apa tuh inventory 400 juta dolar. Srel. Iya, itu kan aku pernah bahas, Ci. Sarana paling gampang melembungin aset. Jadi kan gini, banyak orang yang selalu ngomong, oh price di bawah PBV gitu kan. Lah padahal PBV ini kan cara ngelembunginnya gampang. Inventory bisa, piutang bisa. Bisa di write off kapanpun tuh inventory sama piutang kan gitu kan. Mm-mm. Dan kita tujuan beli saham kan bukan nyari liquidate value-nya ya. Ngapain beli perusahaan kalau hanya untuk dilikuidasi gitu kan. Jadi ya itu kadang orang salah sih. Kalau aku sih lebih milih ininya ya, lebih milih growth-nya ya daripada milih book value-nya gitu kan. Iya. Nah, ada tips and trick, Ci. Penutup nih, mau 1 jam. Udah tak culik dirimu. Apa? Ada pesan-pesan? Ya kalau gue gini lah, kalau lu tanya Pan beli apa enggak, beli karena terlalu besar. Terus setiap tadi gue ditanyain di grup tuh, Cik beli nggak? Ya pasti belilah, is so big in index. Kita nggak mungkin nggak beli dan nggak mungkin turun itu kan. Maksudnya nggak mungkin rugi juga. Jadi gue juga udah besar nggak rugi. Ya mesti beli ya kan. Tapi gue tahu nggak mungkin saham kayak yang apa arah-arah gitu. Anyway, Fun nggak pernah main barang yang arah-arah juga. Nggak Iya. pernah. Jadi ya buat Fun ya podo aja kayak lu beli BCA apa BRI gitu kan, naiknya ya segitu-segitu. Tapi ya buat kita harus punya. Tapi kalian individual, jujur ya gue ngomong terserah. Pokoknya gue udah kasih tahu nggak mungkin kayak Nara, tapi nggak mungkin turun. Orang mau masuk berapa, mau apa ya terserah kalian, duit masing-masing kan. Dan yang penting harus punya trading plan, Ci. Kalau memang Mm-mm. kita kan berharap nggak turun nih. Kalau memang shit happen, mereka harus punya batasan. Mereka bisa spare loss di mana kan gitu kan. Iya. Kalau lu mau yang besok arah-arah tuh lo, yang benar nggak dapat barang tuh. Maaf. Apaan tuh? Dapatnya 0. Nggak masuk akal. Itu Pelit banget. pasti arah, gue nggak tahu arah berapa kali, tapi beberapa kali. Pelit, Ci. Pelit. Crossingin aku, Ci. Crossingin cepet Pasti aja, arah Ci. beberapa kali. Pengemis crossingan ini, Ci. Gitu ya, gue aja belum punya barangnya anjir. Gue kan di lock. Oh, lu di lock juga? Pasti Astaga. ya. Ya, tapi itu susah turun sih, Ci. Lihat isi di dalamnya langsung astaga. Astaga. Ya, kita udah Astaga. ya. Dan ya, Langsung friend, tahun ini bukan tahun telco ya. Semua tahun ini tahunnya renewable. CP apa komoditi. Yang gue kesel itu dari komoditi, kenapa CPO nggak naik-naik. Itu doang. lumayan Harga lah, Ci. CPO-nya
Harga CPO-nya udah gila-gilaan, harga sahamnya masih malu-malu. Lumayan, DSNG udah dari gopek ke 720 ya tertinggi ya kemarin. Ya, I was expecting 1,000 lah at least. Susah kayak Ci, drama CPO ini. Dramanya terlalu banyak. Ya wes, ini Ya wes. teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau Gojek, Goto, manage ekspektasi, trading plan, ya kita harapannya sih dengan adanya Green Shoe, ini barang nggak akan ambrol. Cuma dengan Green Shoe pun yang ambrol apa? Ada Facebook, karena jumlah sellernya juga gila. Karena jumlah IPO dibandingkan dengan kapitalisasinya kan juga beda juga kan. Jadi ya tetap manage ekspektasi dan ada trading plan lah, jangan ngawur. Kayak gitu. Kalau mau yang Ini, banyak ini ada yang bilang, kok nyebut CPO naik. CPO udah 1,5 tahun disebut, main nggak naik-naik. Kalau masalah CPO friend, nya. yang penting banyak doa, Ci. Aku sih berdoa, Ci. Berdoa supaya plannya jalan, supaya hijau bottom line-nya. Udah hijau kan? Tahun ini pasti full year profit kok. Udah. Nanti kan Negatif itu kan sebetulnya dia making money 3 something triliun. Dan itu kan di iya. reinvest ke produktif aset semua. Lu lihat dia punya EBITDA deh sama operating profitnya. Satu Iya, quarter iya. itu 400 M. Kemarin 21 full year kan 3,8, Ci. Iya. Udah tahun 3, depan ini, tahun 2022 ini pasti cuan. Secara total. ya harusnya sih dengan logikanya, dengan dia punya posisi sekarang cuma minus 400 M dengan nilai depresiasinya aja 3,9 T. Iya. Ya harusnya sih udah Cuan. Terus tinggal dilihat habis ini kan Moratel IPO. Habis Moratel IPO baru ya. beres lah. Ya Moratel tinggal IPO dilihat ya, Ci, price sosok. actionnya setelah semua inline kan. Ini ngomongan kepik gimana, Kepik itu dajal. Jadi ya. Aku punya istilah gini, Ci. Saham tuyul gitu kan. Aku kan kadang nge-call saham-saham tuyul. Saham tuyul itu apa? Bisa ngasih duit, bisa ngambil duit. Jadi hati Oh gitu. jangan sampai Kita kamu kemarin ada saham dajal sih, cuan sih, tapi udah bersih semua, udah bersih. Udah takut. Gue udah bilang di grup Discord kan, wah ini mesti cepet. Udah ini dajal ya, udah kasih duit lu cuan ya. Jangan maru kabur gitu kan. Nah, ini sisa satu, Ci, sahamku, Ci. Harus kita tunggu sampai di ujung. Siapa? Babi Rames. Oh, Babi Rames kan bukan udah naik ya? Udah sampai 200 lebih. Bukannya kurang, Ci? Mau lebih ya? Gue udah gak ada, jujur. Udah gak ada. udah happy, udah selesai, udah ya wes. Cek kemaruk, Kan Ci, kita kan maklum, Ci. selalu gitu. Biasa, Kita kan Ci, cek pasti kemaruk. Cek kemaruk. pasti sesuai dengan target. Kalau udah lewat ya, kalau aku udah lewat ya sudah gitu kan. Aku nunggu milestone-nya sih. Nunggu milestone-nya. Semoga nggak ke-prank. Oke, Ci. Ini thank you. Gue main satunya. Apanya? Main satunya. Oh iya, yang barusan disebut itu kan? Yang barusan ada yang nyebut itu kan? Mana ya tadi ada yang nyebut ya. Pokoknya yang satunya lah sama-sama mining lah. Ada bau-bau mining, sorry. Ya. Ya wes, Ci. Thank you buat waktunya. Yo, bye. Ketemu lagi lain waktu. Bye-bye. Iya, bye. Kapan lu ke Jakarta? April, Ci, awal. Oke. Aku udah ngecup laguku ya. Iya. Sip. Sip. Itu kayak langsung kayak di pecinaan punya apa kawinan. Bye-bye, Ci. Bye.